Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Nah teman-teman, bertemu kembali dengan Pak Ari. Pelajaran kita hari ini tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Nah teman-teman, kalian pasti sudah mendapatkan buku tematik ya, tema 2. Nah teman-teman bisa membukanya ya, dibuka subtema 3. Nah teman-teman sudah siap? Baik, simak dengan baik ya materinya Pak Ari. Waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, teman-teman perhatikan ini ya gambarnya. Ini merupakan Benny dan teman-teman sedang bermain di halaman sekolah ya, di saat jam istirahat. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Nah, teman-teman sebelumnya, kira-kira apa ya ceritanya? Ya, mungkin bisa cerita tentang bermain di halaman sekolah. Nah, sekarang teman-teman kita akan membuat 5 pertanyaan. Nah, sebelumnya kalian harus tahu kata tanya ya teman-teman. Perhatikan ini ya. Nah, ini teman-teman, ini kata tanya ya. Ada apa, siapa, berapa, kapan. Ya, teman-teman, apa ya? Itu artinya kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Nah, kata tanya siapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Lalu kata tanya berapa? Nah, kata tanya berapa ini kata tanya yang digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Nah, selanjutnya kata tanya kapan? Nah, kapan ini kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu ya. Nah, lalu ada kata tanya di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya di mana, kata tanya yang digunakan untuk menerangkan tempat ya teman-teman. Lalu kata tanya mengapa, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Lalu yang terakhir kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara ya atau perbuatan. Teman-teman, itu tadi beberapa kata tanya ya. Sebelum kalian membuat pertanyaan ya, kalian harus mengerti ini dulu ya, kata tanya. Nah, teman-teman, ini merupakan kalimat tanya yang sesuai dengan gambar di samping. Ya, teman-teman. Coba perhatikan ini ya. Yang pertama, Pak Ari menggunakan kata tanya apa? Apa yang sedang dimainkan Benny? Nah, kalian bisa melihat kira-kira apa ya sedang dimainkan oleh Benny ini. Lalu yang kedua, Pak Ari menggunakan kata tanya siapa? Siapa saja yang bermain lompat tali? Nah, lalu yang ketiga, menggunakan kata tanya berapa? Ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala? Nah, kalian bisa melihat ya, ini gambarnya ada yang bermain air ya dalam gelas diletakkan di atas kepala. Lalu yang keempat, Pak Ari menggunakan kata tanya kapan. Kapan mereka bermain bersama?
Lalu yang terakhir, Fahri menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara bermain kelereng? Nah, teman-teman, ini tadi kelima kalimat tanya yang sesuai dengan gambar. Ya, teman-teman. Jadi, kalian kalau membuat kalimat tanya, ya, harus berakhiran, ya, atau diakhiri dengan tanda tanya, ya. Dan ada kata apa, siapa, berapa, kapan, di mana, ya, teman-teman. Nah, coba teman-teman buat kalimat tanya yang sesuai dengan gambar ini, ya, yang berbeda dengan Pak Ari ini, ya. Coba teman-teman buat, ya, di buku tulis tematik kalian. 3 kalimat tanya saja, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini merupakan cerita yang sesuai dengan gambar tadi, ya, teman-teman. Ayo kita baca bersama-sama, ya, ceritanya. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mai, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mai mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, teman-teman, ini tadi merupakan cerita yang sesuai dengan gambar tadi, ya. Bermain di halaman sekolah. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut. Nah, teman-teman, mari kita baca bersama, ya, percakapan berikut ini. Nah, di sini ada Beni dan Edo. Beni berkata, "Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya?" Lalu Edo, "Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir." Lalu Beni, "Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng, ya?" Lalu Edo menjawab, 3 orang. Bagaimana, ya, caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Nah, ini tanya si Edo. Lalu di sini ada yang menjawab. Caranya, setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Ya. Nah, lalu kita bisa mencarinya dengan pengurangan berulang. Nah, tadi banyak kelerengnya ada 6. Ya, 6 dibagikan ke 3 orang. Nah, berarti kita buat pengurangan berulang, ya, teman-teman. Yaitu 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Itu sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya. Jadi 6 kelereng dibagi 3 orang, ya, teman-teman. Ya. Karena Mai melakukan 2 kali pengurangan, ya, 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mai. Sama-sama, Beni, Edo. Nah, teman-teman, itu tadi percakapan antara Beni dan Edo. Nah, mereka membahas tentang pembagian, ya, teman-teman, membagi kelereng. Nah,
Kalian sudah tahu apa itu pembagian? Ya. Pak Ari kasih tahu ya. Pembagian adalah pengurangan berulang dari suatu bilangan. Ya. Lalu kalau perkalian, ya, Pak Ari ingatkan kembali, perkalian adalah penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Jadi kalau pembagian itu adalah pengurangan berulang, ya, kalau perkalian adalah penjumlahan berulang, ya teman-teman. Nah, bisa kalian tulis ya pengertiannya pembagian dan perkalian. Nah, teman-teman, di sini Pak Ari punya contoh soal pembagian. Nah, perhatikan ya. Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Nah, teman-teman, berarti 9 butir kelereng dibagi kepada 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. Nah, simbol pembagian ini adalah ya teman-teman, titik 2 ya. Seperti ini ya. Nah, 9 dibagi 3 ini kita bisa cari dengan pengurangan berulang ya teman-teman. Ya, sampai hasilnya 0. Nah, perhatikan ini. 9 bagi 3 itu 9 dikurangi 3 ya, sama dengan 6. Nah, hasilnya belum 0 ya teman-teman. Kita kurangi lagi ya. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, hasilnya belum 0. Nah, lalu kita kurangkan lagi. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya sudah 0. Nah, jadi di sini ini tadi ada berapa kali pengurangan teman-teman? 1, 2, 3 ya. Ya, jadi di sini tadi ada 3 kali pengurangan ya. 9 kurangi 3, 6 kurangi 3, 3 kurangi 3. Nah, jadi ini tadi ada 3 kali pengurangan ya. Bisa juga kita tulis 9 bagi 3 itu sama artinya ya, sama dengan 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 itu hasilnya 3 ya teman-teman. Bukan 0 hasilnya ya, tapi 3 ya, karena di sini tadi ada 3 kali pengurangan. Nah, Pak Ari punya contoh lagi ya teman-teman. Ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan titik-titik buah jeruk. Nah, kita tulis bentuk pembagiannya ya teman-teman. Tadi ayah membawa 10 ya, 10 buah jeruk. Jadi ditulis 10 dibagi ya, 2 ya, karena tadi ayah membagikannya kepada 2 orang anaknya di rumah ya teman-teman. Jadi bentuk pembagiannya 10 dibagi 2. Nah, kita bisa cari hasilnya ya dengan cara pengurangan berulang teman-teman ya, perhatikan ini pengurangan berulangnya. 10 dikurangi 2 sama dengan 8 ya. Lalu 8 dikurangi 2 sama dengan 6 ya. Kita cari sampai hasilnya 0 ya teman-teman. 6 dikurangi 2 sama dengan 4 ya, hasilnya belum 0. Lalu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lalu 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapatkan hasil 0 ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa hitung ada berapa kali pengurangan ya. Tadi ada 10 kurangi 2, 8 dikurangi 2, 6 dikurangi 2,
4 dikurangi 2, 2 dikurangi 2 ya. Jadi ini tadi ada 5 pengurangan berulang ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Ini tadi ada 5 pengurangan berulang ya. Jadi kita bisa tulis 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan hasilnya 0 ya. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Bukan 0 ya teman-teman, tapi 5 ya. Yang kita hitung adalah sebanyak pengurangannya tadi ya, ada berapa ya. Bisa ya teman-teman. Nah teman-teman, ini Pak Ari kasih contoh lagi ya teman-teman, biar kalian bisa lebih mengerti ya. Perhatikan ini ya. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapat sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Nah, bentuk pembagiannya adalah 18 dibagi 6 ya. Karena tadi ada 8 bola bekel ya, yang dibagikan kepada 6 orang ya. Jadi bentuk pembagiannya 18 dibagi 6 sama dengan kita bisa cari dengan cara ya, pengurangan berulang ya teman-teman. Sama seperti cara sebelumnya ya. Perhatikan dengan ini ya teman-teman, cara pengurangan berulang. 18 dibagi 6 18 dikurangi 6 sama dengan 12 ya. Hasilnya belum 0, kita cari sampai 0 ya teman-teman. Lalu 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Lalu 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapatkan hasil 0. Nah, di sini tadi ada 3 pengurangan berulang ya, ada sebanyak 3 pengurangan berulang ya. Yang pertama tadi 18 dikurangi 6, yang kedua 12 dikurangi 6, yang ketiga 6 dikurangi 6 ya. Jadi di sini tadi ada 3 pengurangan berulang. Lalu kita tulis 18 dibagi 6 sama dengan 18 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 ya, sebanyak 3 ya teman-teman. 6-nya ada 3 ya, sama dengan 0 ya. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 18 dibagi 6 sama dengan 3 ya, bukan 0 ya teman-teman. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi banyak bola bekel yang didapat setiap orang ada 3. Nah, mengerti ya teman-teman? Nah, ini bisa kalian tulis ya di buku tulis tematik kalian ya, dibuat catatan. Ayo berlatih. Nah, teman-teman, di sini Pak Ari punya soal ya. Kalian bisa kerjakan ini di buku tulis tematik kalian ya. Sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak ya. Gunakan cara pengurangan berulang ya, seperti yang Pak Ari terangkan tadi ya teman-teman ya. Memakai cara dengan pengurangan berulang ya. Soal yang pertama ini 4 dibagi 2. Jadi 4 dikurangi 2 dikurangi 2 ya. Hasilnya 0 ya, sampai mendapatkan hasil 0 ya teman-teman. Seperti yang Pak Ari terangkan tadi ya. Ini bisa kalian tulis di buku tulis tematik kalian ya. Semoga kalian diberi kemudahan dan kesemangatan ya teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak dan memperhatikan materi yang Pak Ari sampaikan ya. Semoga kalian semua diberi kemudahan dan kelancaran ya.
Sebentar lagi kita mau melaksanakan ulangan tengah semester ya teman-teman. Kalian siapkan ya, jaga kesehatan kalian ya teman-teman. Pak Ari akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.